Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahu adzim. Pertama, saya mengajak semuanya untuk bertakwa dengan serius. Bukan takwa asal-asalan. Sebab bertakwa dengan serius pun itu masih membuat hati kita was-was. Apakah kalau kita mati jadi ahli surga langsung atau tidak? Jadi harus serius takwa itu. Yang kedua, pada Jumat ini saya akan bahas tentang Islam wasatiyah. Islam wasatiyah. Tapi kalau di wacana luar disebutkan moderasi Islam. Nah itu. Titik tolaknya surat Al-Baqarah 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, Allah membuat kalian semua umatan wasato, sebagai umat yang wasato, umat tengah-tengah, sebagai wasit, wasato wasit. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian semua menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul pun menjadi saksi bagi kalian semua. Di sini ada dua kata kunci, ada dua keyword. Pertama, umatan wasato, dan syuhada atau syahida. Apa itu umatan wasato? Ya, umatan wasato itu adalah, pertama disebut dengan hadis dari Abi Sholih mengatakan udula. Apa itu udula? Adil. Jadi umat Islam harus menjadi wasit. Wasit dunia. Bukan menjadi follower, tapi jadi wasit, pemimpin. Tapi yang adil. Bagaimana mungkin kita jadi wasit kalau tidak punya kekuasaan? Jadi kalau bapak-bapak diberi kekuasaan, ambil. Jadi RT, jadi apa ya, oleh kota ya, ayo. Jadi menteri ya, terima. Presiden, terima. Sebab kalau tidak punya kekuasaan, nggak akan jadi wasit sampai kapanpun juga. Bahkan mungkin didolimi, jadilah wasit. Kalau ada kekuasaan bisa diambil, ya silakan. Yang kedua ada al-markazu dairah, memiliki tempat yang tengah-tengah yang tinggi. Saya khotib lebih tinggi daripada bapak-bapak, bisa melihat ke sana kemari. Jadi kalau kita jadi umat itu harus bisa melihat umat yang lain, agama lain dilihat oleh kita. Kenapa? Kita di atas. Baik soal ilmu, teknologi, seni, apa saja. Sebab kalau tidak bisa jadi orang tinggi, gimana mungkin bisa melihat ke sana kemari. Nah, sering-sering orang-orang tasawuf yang tidak benar
mengatakan dunia itu adalah penghambat kesucian jiwa. Terbalik justru. Dunia itu adalah alat penyucian jiwa. Kalau mau ke Mekah mesti pakai duit. Kalau nggak bangun masjid mesti pakai duit. Kalau nggak punya duit gimana? Jadi carilah harta sebanyak-banyaknya. Tapi harta jangan memperbudak diri kita. Yang ketiga adalah at-tawazun. Apa tawazun itu? Keseimbangan. Jadi kita nggak boleh mewasiti umat lain, dunia, manusia dengan berat sebelah. Bahkan jangan sampai kebencian kita kepada sebuah kelompok membuat kita berbuat tidak adil. Jadi posisinya posisi wasit kita ini harusnya. Kenapa jadi tidak jadi wasit? Nah itu yang jadi salah. Kemudian wama baina tarfaihi, posisinya di antara dua ujung. Contoh, ini ujung pengecut, sebelah kanan ujung nekad, kita pemberani. Itu. Jadi tidak pengecut, tidak nekat, tapi pemberani. Berpikir rasional, tidak emosional, gitu ya. Jadi ada adil, ada tempat atas, punya keseimbangan, dan berada di tengah-tengah antara misalnya tadi pengecut dengan nekad. Nah itu. Dari sisi syariah, Islam pun sudah di tengah-tengah. Berlapar-lapar, ekstrim kiri. Makan berlebihan, ekstrim kanan. Kita makannya makan yang sampai kenyang, tapi nggak berlebihan. Itu. Tidak beragama, ateis, ekstrem kiri. Ya. Atau mungkin yang keduanya, politeisme, kata Islam, ekstrem kanan. Kalau Islam, qul huwallahu ahad, itu yang sigar tengah. Gitu ya. Itulah disebut dengan Islam wasatiyah. Tapi sebetulnya kalimatnya bukan Islam wasato, tapi umatan wasato. Kalau Islamnya sudah oke, tinggal umatnya oke belum? Umatnya wasato, penceramah misalnya, penceramah kalau berbicaranya terlalu lembek, nggak akan dihargai, atau ngomongnya terlalu keras, menghujam perasaan orang, dijauhi juga. Penceramah yang baik adalah yang wasato, ngomongnya bil hikmah. Pendekatan filosofis yang dimengerti oleh akal, rasional filosofis. Atau yang kedua, wal mau'idul hasanah, atau nasihat yang baik, persuasi. Tapi kalau kita sebagai penasehat mesti lebih tinggi. Kalau dengan sebaya, yang ketiga, dengan cara wajadilhum lati ahsan, dengan cara diskusi. Jadi pendekatan rasional filosofis atau nasihat persuasif atau perdebatan akademis itu yang bisa dilakukan. Kalau nggak begitu, nah kita tidak jadi wasato, bahkan didoktrin. Nah itu. Jadi itulah umatan wasato, bukan Islamnya. Kalau Islamnya udah wasato, tinggal umatnya nih sekarang. Entah dia sebagai ustadz, entah dosen, entah polisi, entah tentara, entah DPR, entah presiden, dia menjadi wasit. Untuk apa? Yang berikutnya, syuhada, nanti menjadi saksi di akhirat. Nanti apa akan diminta saksi? Pak, gimana sepengetahuan Bapak? Teman Bapak itu bagus nggak? Soleh nggak? Nah, si Bapak punya teman menteri kan? Gimana? Jadi syahidah semua. Kita bagaimana mungkin jadi syahidah kalau kita tidak mengetahui? Maka posisi umat Islam memang harusnya adalah wasato, di tengah, tinggi, adil, dan tidak nekat. Nah, mudah-mudahan itu semua menjadi bahan pemikiran. Nah, yang terakhir, sekarang udah bergeser nih pengertian wasato itu.
dengan pemikiran yang liberal. Apa itu? Pertama, sekarang ada istilah Islam inklusif dan eksklusif. Kalau Islam eksklusif, Bapak punya pemahaman. Agamaku Islam, agamaku benar, agama yang lain nggak tahu. Itu eksklusif. Tapi kalau inklusif, kata mereka, ada I kecil, ada I besar. Kalau I besar, nama agama Islam. Bapak itu Muslim. Muslim Bapak, I-nya I besar. Tapi banyak orang-orang yang entah apa agamanya, bahkan mungkin ateis, tapi ada disiplin, jujur. Ya, disiplin, jujur, dan luar biasa pokoknya. Nah, mereka disebut juga Islam, tapi I kecil. Nah, kata orang-orang yang pemegang pluralisme mengatakan semua orang walaupun dia I kecil pasti masuk surga. Jadi yang ke surga bukan hanya I besar sebagai sebuah nama agama, tapi juga I kecil. Orang-orang di Jepang, di Yugoslavia, macam-macam, mereka jujur, mereka hebat, disiplin. Nah, mereka I kecil, masuk surga. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa mungkin tidak ada orang yang paling hebat, yang paling soleh daripada Abu Thalib, paman Nabi. Kalau I kecil diakui, mengapa Nabi meminta Abu Thalib mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Dan dia udah I kecil, kenapa diminta lagi? Kan sudah cukup harusnya. Berarti ini sanggahan bagi orang-orang yang punya pendapat I kecil itu. Yang kedua, ada lagi dengan kesetaraan gender. Disebut moderasi, moderat, kalau berpikirnya tidak memilah gender. Sehingga di Los Angeles itu Fatimah Al-Wadud menjadi imam dan khotib sholat Jumat. Ya, di Salman belum ada. Nah, itu mengakui kesetaraan gender, itu disebut dengan moderasi Islam. Bahkan yang ketiga, bukan hanya mengakui pluralitas, semua itu banyak ragamnya, tapi pluralisme, yaitu sebuah isme, sebuah paham yang mengatakan semua agama apapun adalah benar. Nah, ini untuk apa kalau begitu ada dakwah? Udah aja nggak usah dakwah kalau sama. Untuk apa ada istilah murtad, hukum murtad? Nah, ini. Jadi tolong kepada jamaah Salman semuanya, kita pegangannya bukan rasional, liberal, tapi rasional, kontekstual, al-mankulat, dari Quran diambilnya. Kalau keluar dari Quran, maka pemahamannya akan menjadi salah. Sekali lagi, bagi kita Islamnya sudah wasatiyah. Tinggal umatnya, kita adalah umat yang wasato. Nah, menjelang sekarang hari Natal dan Tahun Baru, maka kita harus wasato. Hargai mereka, jangan dihalang-halangi, biarkan mereka melaksanakan acaranya dengan masing-masing, terserah mereka, gitu ya. Kita menghargai, menghormati, dan tidak boleh ada upaya-upaya apapun, sekecil apapun untuk berbuat yang tidak pantas. Mudah-mudahan Allah kepada kita meridhoinya. Amin. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan Engkau mengampuni semua dosa-dosa orang muslim, baik dulu, sekarang maupun akan datang. Ya Allah, maafkan juga kami semua
orang tua kami semua. Mudah-mudahan mereka juga diterima amal ibadahnya dan dimaafkan dosanya. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa maghfiratan qablal maut wa rahmatan indal maut wa syafaatan ba'dal maut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal azzi wal kasali wal jubni wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi